Hai semuanya, nama aku April. Kalau ada yang pernah lihat video aku yang ini, aku mau kasih tahu ke kalian kalau hari ini 9 Agustus 2025 itu tepat 1 tahun aku resign. Hari ini aku mau ceritain ke kalian gimana sih perasaan aku dan keluh kesah aku setelah 1 tahun ngejalanin peran yang baru ini. Tapi biar ceritanya nggak ngalor ngidul, aku kemarin udah sempat bikin Q&A di Instagram aku dan aku udah kumpulin beberapa pertanyaan buat dijawab di video ini. Semoga dengan video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu di luar sana yang masih galau, apakah mau bener-bener resign atau masih bingung nanti kalau kehidupan setelah resign tuh bakal kayak gimana. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ada yang tanya, aku itu resign setelah berapa tahun kerja. Jadi aku tuh resign setelah 7 tahun kerja. Lama banget. Jadi kerjaan yang kemarin itu adalah kerjaan pertama aku setelah aku lulus. Jadi aku wisuda, misalnya wisuda hari Rabu, hari Jumat aku interview, hari Senin aku udah langsung kerja. Jadi tidak ada nafas sama sekali. Terus pertanyaan kedua ada yang tanya juga apa alasan aku resign. Seperti yang kalian udah tahu di video sebelumnya, resign aku tuh karena alasan utamanya untuk membersamai anak aku yang lagi golden age. Tapi selain itu tuh aku merasa di kerjaan yang kemarin tuh, karena aku dari kuliah langsung kerja di situ, aku belum sempat merasakan apa ya, kayak mencoba hal-hal yang ingin aku coba gitu loh. Karena aku langsung kerja dan tiba-tiba udah 7 tahun. Jadi karena mungkin aku ngerasa udah waktunya dan ada kesempatannya, aku mau coba ngelepasin kerjaan aku itu dan aku mencoba hal-hal yang pengen aku coba tadi. Jujur di kerjaan yang kemarin itu awalnya aku memang masuk tuh bukan di bidang aku. Jadi aku ya udah asal kerja aja dulu dan pengennya tuh memang nabung-nabung aja buat sambil usaha sampingan gitu, tapi mungkin memang nggak semudah itu dan aku mungkin juga terlalu nyaman kerja yang santai terus dapat gaji, ya udah menikmati gaji, bukannya ditabung, bukannya ngurusin bisnisan kecil-kecilan itu. Dan ya sampai 7 tahun. Tapi awal-awalnya karena memang si kerjaan itu tuh nggak sesuai yang aku pengen dan sesuai si jurusan di kuliah aku ngerasa kalau misalnya aku resign dari situ, jadi aku tuh udah nyaman di situ. Cuman kalau misalnya aku resign saat itu, aku tuh si CV aku tuh belum bisa akan kepake di tempat lain. Aku ngerasa emang itu jeleknya aku ya. Jadi aku ngerasa insecure aja gitu. Kayak aku nggak mau ngelepasin si kerjaan itu, tapi aku ngerasa kalau aku gimana sih? Jadi aku tuh terlalu nyaman sama kerjaan itu, tapi sebenarnya aku ngerasa ini di CV aku tuh nggak akan jadi apa-apa, ngerti nggak? Tapi aku nggak mau ngelepasinnya, tapi aku pengen dapet kerjaan yang akan kepake di CV aku, ngerti nggak? Jadi aku ya udah bertahan sampai akhirnya alhamdulillah di perusahaan itu tuh aku kayak dipindahin ke jurusan yang sesuai sama jurusan kuliah aku dan nyambung. Dan di saat itu tuh aku udah ngerasa cukup mempunyai ilmunya dan aku rasa kalau aku resign sekarang saat itu, kalaupun nanti aku kerja lagi, CV aku tuh ada bekalnya gitu loh. Terus kayak ada
satu kondisi yang membuat aku yakin untuk resign. Ini kalau yang ini masalah keluarga gitu sih, jadi kayak aman nih sekarang untuk resign gitu. Itu deh, panjang. Terus yang ketiga, gimana perasaan awal transisi dari yang tiap hari pergi kerja tiba-tiba full time di rumah? Jujur kalau perasaan awal-awal transisi itu aku seneng banget karena udah mulai jenuh kali ya kerja 7 tahun. Dan FYI kantor aku tuh lumayan jauh, kayak perjalanan tuh 1 jam kalau pakai mobil, motor pun kayaknya 50 menit juga jauh sih. Jadi capek sih di jalannya pun. Terus jadi pas resign tuh aku ya happy. Tapi kalau pas 1-2 bulan pertama tuh aku ngerasanya kayak masih cuti aja, nggak kayak bener-bener udah resign, karena aku masih suka kadang-kadang aku ke kantor kayak ketemu teman-teman aku, terus chat juga kayak masih di dalam, masih ada di grup, masih kayak sering chatan, jadi belum terlalu kerasa. Terus kalau misalnya di 4 bulan ke 6 bulan tuh aku sangat menikmati jujur. Kayak aku bisa setiap hari sama anak aku dan udah nggak ada gangguan-gangguan WhatsApp dari kantor lah, harus ngurus-ngurusin apalah, dan udah bisa fokus membersamai anak aku, ngurus rumah gitu sih. Tapi setelah kalau transisi aku mikirnya 6 bulan lah ya. Kalau 6 bulan itu ya kayak tadi sih, alhamdulillah sejauh ini sangat menikmati. Tapi tetap ya pastilah ada kayak mungkin di 4 ke 6 bulan tadi ada perasaan-perasaan kayak sepi ya, nggak ada yang diajak ngobrol. Terus ini aku ngobrol sama anak aku doang, terus kegiatan gini-gini doang. Tapi itu sangat jarang sih aku ngerasainnya. Cuman mungkin kalau di waktu-waktu aku lagi sensitif aja. Sejauh kalau kebanyakannya aku happy, soalnya aku memang ada yang dikerjain juga sih, nggak yang bener-bener cuman ngurusin anak dan ngurusin rumah doang. Jadi aku so far aman. Mungkin karena aku juga emang suka di rumah dan ya udah fokus untuk menata rumah ini, karena aku dari kecil kayak belum pernah ada kesempatan untuk menata rumah, cuman mungkin kamar aku doang. Jadi sekarang karena udah menguasai si rumah ini, jadi aku sangat-sangat happy. Pertanyaan selanjutnya, kalau dulu pas kerja sedihnya karena nggak bisa full temenin anak. Kalau jadi IRT sedihnya apa? Jujur aku bingung sih jawabnya, tapi yang kepikiran tuh sedihnya mungkin karena aku udah nggak terlalu bisa membantu atau mensupport lebih ke keuangan kali ya, finansial keluarga ini. Karena yang tadinya aku kerja kan mungkin akan meringankan ya kewajiban suami aku untuk kayak biaya-biaya rumah dan kebutuhan sehari-hari. Apalagi sekarang anak aku udah mau sekolah, ini juga lumayan yang bikin aku agak padahal dulu kalau aku masih kerja aku masih bisa bantu gitu, tapi sekarang karena aku udah nggak kerja, aku jadi kayak ya sedihnya itu sih. Aku tuh kayak pengen ngebantu aja karena udah kebiasaan ada gitu. Terus ngerasa gak enak gak pas minta ke suami? Jujur karena sebenarnya kan aku yang mengurus semua keuangan, jadi gajinya aku yang kayak
ini dari dulu sih, dari waktu aku masih kerja pun kayak aku yang ngepost-postinnya gitu. Jadi ngerasa nggak enak pasti ya, tapi karena aku memang aku nggak pernah sih, kalau pernah mungkin ya, tapi jarang banget kayak bener-bener literally kayak ngomong minta gitu, aku pengen ini. Cuman ya kalau sebisa mungkin kalau aku akan pakai uang aku sendiri. Tapi kalau misalnya nggak ada ya aku bilang sih. Dan alhamdulillahnya dalam 1 tahun ini aku tidak pernah minta macam-macam. Kalaupun aku minta pun ya yang sewajarnya gitu loh, kayak untuk main sama anaknya, dan itu kan kayak ada ya di budgetnya, kayak anggaran untuk main entertain keluarga gitu. Jadi aku pakai dari situ sih, nggak yang minta lagi ke suami aku gitu. Terus kalau ngatasin overthinking akan pengeluaran gimana? Ya tadi sih, karena kalau jujur ya, overthinking soal pengeluaran tuh ini terjadi udah dari aku masih kerja. Jadi percaya deh, kamu istri kerja dan gak kerja tuh gak pernah cukup. Kalau bisa dibilang ya, waktu aku kerja tuh kayak harusnya tuh lebih dari cukup dan bisa nge-save banyak. Cuman karena ngerasa ada, jadi kita tuh ya pengeluarannya juga kita nggak bisa ngontrol gitu, ngerti nggak? Jadi kayak uang segitu tuh akan selalu habis, bahkan aku malah selalu kayak ngerasa kurang. Tapi kalau dengan sekarang aku kayak udah bener-bener bisa, walaupun masih sering ya, oh ini ternyata nggak cukup, ini ternyata nggak cukup gitu loh. Tapi ya aku harus bisa membuat itu cukup gitu loh. Tapi kalau nggak cukup ya aku harus mikir. Aku juga alhamdulillahnya aku nggak diem gitu. Setelah aku resign, aku masih ada jualan-jualan, aku masih sekarang aku kayak ngonten gitu yang alhamdulillahnya ada beberapa yang dibayar. Tapi walaupun banyaknya kayak masih barter gitu sih, tapi nggak banyak juga, nggak sedikit juga yang mereka tuh ada bayarannya lah. Nah terus aku masih suka jualan-jualan juga. Aku ya apapun lah yang bisa aku kerjain akan aku kerjain untuk membantu mensupport gitu. Jadi kalau gimana ngatasin overthinkingnya tuh aku tidak punya jawaban, karena aku pun masih sangat overthinking. Apalagi sekarang untuk biaya sekolah sih yang jujur mahal banget. Tapi kita harus tetap bersyukur dan ya percaya aja sih, insya Allah ada. Soalnya aku dari dulu, karena aku tadi ceritakan pas aku kerja pun aku kayak selalu ngerasa kurang, jadi selalu ngerasa nggak cukup. Tapi suami aku tuh selalu kayak bilang, si Okti, percaya, jangan takut, insya Allah pasti rezeki tuh ada terus. Dan ya itu yang selalu aku coba tanemin gitu sampai aku berani resign. Ya aku percaya ada aja sih jalannya. Dan setahun ini alhamdulillah, walaupun kadang ada kayak aduh takut, masih ada ya perasaan kayak gitu pasti. Apalagi setelah melahirkan, ibu-ibu tuh pasti pikirannya bertahun-tahun ke depan. Gak tahu sih apakah aku doang atau kalian juga, tapi aku tuh makin kayak aku mikir sampai jauh, kayak 10 tahun ke depan tuh nanti anak aku gimana, kita gimana, suami aku gimana tuh. Pusing banget lah. Jadi overthinking itu tidak akan bisa hilang. Terus gimana biar nggak bete? Kalau bete sejauh ini aku nggak bete sih, karena aku menikmati kali ya di rumah. Aku emang orangnya nggak yang mungkin introvert kalau bisa dibilang kali ya. Tapi aku sebenarnya happy ketemu orang, cuman aku nggak masalah untuk di rumah terus gitu loh. Karena aku ngerasa banyak kerjaan juga di rumah, aku nggak diem.
ada anak aku yang berisik gitu, jadi aku masih enjoy sih. Maaf kalau tidak membantu. Terus gimana cara mengatasi males? Gak bisa. Males itu aku sampai sekarang ya, ini goals aku adalah aku pengen bisa kayak bangun karena jujur waktu kerja tuh aku kayak suka bangun pagi sama suami aku tuh mepet, terus ya begitu deh, buru-buru nggak sempet sarapan, buru-buru ke kantor apa-apa. Nah, salah satu goals aku setelah resign tuh aku kayak pengen bangunnya pagi banget, terus bisa kayak masak dulu apa dulu. Tapi sampai sekarang tuh masih belum terwujud, kayak cuman 3 hari dalam seminggu aku yang bisa bangun pagi, tapi sisanya aku kayak pas jadi bangun terus tidur lagi, atau kayak tetap pas-pasan pas aku mau siap-siap aku baru bangun, jadi nggak sempet masakin bekal, cuman siapin mungkin kayak sarapan roti gitu-gitu doang. Ini aku harus bisa sih bangun pak, jadi pengennya tuh kan bangun pagi langsung kayak beres-beres atau olahraga pagi-pagi, jalan pagi di depan, terus masih bisa masak, langsung siap-siap, langsung hidup gitu. Tapi aku kayaknya masih belum bisa, tapi ini aku harus belajar sih, karena nanti pas ada isi masuk sekolah pasti pagi-pagi itu akan super hektik banget. Jadi ini masih aku sangat usahakan. Oh, tapi salah satu cara untuk ngatasin males, jadi kadang kan kalau misalnya kita nggak ada kegiatan, maksudnya nggak ada harus kerja pergi gitu atau kemana, di rumah seharian tuh kayak mau ngerjain apa dulu kan kayak ngecampur gitu loh, kadang kan bingung sendiri. Aku selalu, ini udah kebiasaan aku dari dulu sih, jadi aku selalu kayak bikin to do list, hari ini mau ngapain aja, besok mau ngapain aja, bahkan kayak 2 minggu ke depan tuh aku suka udah nulis aku harus ngapain aja. Terus misalnya jadwal beres-beres, bersih-bersih kamar mandi misalnya kapan, tanggal berapa ajanya tuh aku udah suka siapin. Jadi harusnya dengan selalu ngelihat pedoman aku ini, to do list ini, aku jadi ada dorongan lah untuk ngelakuin itu, dan gak malas-malas cuman tiduran nge-scroll gini-gini. Dan punya anak itu bikin gak males, soalnya harus dikerjain. Misalnya pagi-pagi kayak masih pengen tidur tapi anak udah bangun, udah minta makan, ya mau gak mau kan kita harus bangun, ada anak yang nungguin kita kasih makan. Terus kalau nggak masak ya anak kita mau makan apa, siapa yang mau masak kalau bukan kita. Lanjut, pernah bosen di rumah? Nggak pernah lah pasti. Maksudnya aku sekarang kayak setiap hari di rumah 24 jam, 24/7 di rumah, pastilah ada bosennya. Tapi anehnya nggak sebosen itu lagi. Jadi enak lagi di rumah sama anak aku. Bahkan sekarang si Daisy juga kayak dia tuh sering homesick gitu loh. Kadang kalau misalnya udah kelamaan di luar, di mall atau di rumah orang tuh, dia kayak kangen rumahnya, kangen mainannya, terus kangen kasurnya, kangen boneka-bonekanya. Aku juga gitu, kadang aku kayak jadi sering capek gitu loh kalau udah kelamaan di luar atau di rumah orang tuh, kayak kangen rumah. Pertanyaan terakhir, enakan kerja atau jadi full time IRT? Sebenarnya enak dan gak enak itu kan relatif ya. Tapi untuk aku saat ini jadi full time IRT tuh kan walaupun capek banget ya, dari pagi bangun ngurusin anak, ngasih makan anak, pokoknya kayak menghadapi anak, apalagi yang cerewet lah, yang misalnya kadang ada tantrumnya apa, kan capek banget ya. Belum lagi ngurusin rumah, ngurusin masak, cuci piring, cuci baju, ngepel, nyetrika lah, yang macam-macam itu. Dan sampai malam tuh nggak beres-beres kan, terus harus ngurusin suami juga. Itu capek banget loh ternyata. Apalagi aku kan kayak nggak ada
asisten rumah tangga gitu. Jadi aku ngerjain semua sendiri, ditambah aku juga ada konten atau kayak jualan gitu. Tapi kalau dibandingin sama waktu aku kerja, jadi itu lebih sih capeknya. Karena untuk di posisi aku yang waktu itu tuh aku lumayan beban juga, maksudnya lebih ada tanggung jawabnya lumayan gitu. Jadi walaupun di kantor udah capek beban pikiran kayak gitu, sampai rumah kan terus perjalanan juga jauh, nyampe rumah tuh kan udah capek banget. Jadi kayak untuk anak tuh energi aku tuh kayak udah habis gitu loh. Dan Sabtu Minggu kadang aku juga kayak pengennya ya cari hiburan gitu, kayak ke mall atau kemana. Jadi aku kayak tidak hadir untuk keluarga gitu, aku ngerasanya ya. Untuk suami aku juga aku kurang perhatiin, apalagi untuk anak aku juga gitu. Terus anak aku juga jadi diurus sama orang lain, terus kadang jadi bebannya tuh kayak bertubi-tubi gitu loh di kantor. Kadang kayak aku misalnya video call atau lihat CCTV anak aku lagi ngapain, terus aku tuh kayak duh sedih. Terus kayak tapi pas nyampe rumah aku juga udah capek, udah malam juga nyampe rumahnya. Terus aku kayak nggak bisa menyiapkan makanan setiap hari buat dia, terus kayak nyuapin, ngajak main apa, pokoknya gitu deh. Aku kayak beban banget di situ. Jadi kalau untuk enak atau nggak enak, aku sekarang untuk aku enak jadi full time ya. Cuman itu balik lagi ke kamu. Tapi aku cuman mau bilang sih, kalau untuk aku aku sangat tidak menyesali keputusan aku untuk resign. Aku sangat bersyukur aku resign, karena waktunya tuh kayak aku ngerasanya ini bener-bener waktunya tepat banget, masya Allah tabarakallah gitu kan. Jadi anak aku tuh bener-bener kayak aku ngerasanya, karena waktu aku kerja aku tuh kayak nggak terlalu deket gitu ngerasanya sama dia. Nah sekarang setelah resign dan setelah 1 tahun sama dia, aku tuh kayak bener-bener kenal banget sama anak aku dan sayang banget. Aku sampai, tapi ini kita cerita di yang lain aja ya. Aku sampai kayak mikir kayaknya aku cuman mau 1 anak aja deh, karena kayak terlalu sayang. Tapi ini kita bahas nanti. FYI aku resign tuh pas dia umur berarti 2,5 tahun. Nah si golden age itu kan 5 tahun ya, jadi pas lah aku ngerasanya 2,5 tahun terakhir sisanya tuh aku bener-bener ada untuk dia gitu. Nah si keputusan di 2,5 tahun itu aku bener-bener resign tuh bener-bener pas di usia yang dimana dia bener-bener pengen tahu segalanya, bener-bener segala ditanyain dan dia mau belajar banyak banget. Pokoknya aku ngerasa di 1 tahun ini aku membersamai dia tuh kayak alhamdulillah kayak pesat banget gitu loh. Kayak tiba-tiba dia udah bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Terus goals aku memang awalnya kan toilet training sama apa ya waktu itu, pokoknya toilet training sama itu tuh alhamdulillah beres. Nah tapi setelah itu tuh dia bener-bener kayak tiba-tiba seneng ngomong bahasa Inggris, tiba-tiba seneng kayak balet apa. Pokoknya kalau misalnya aku saat itu tuh masih kerja tuh kayaknya aku bakalan kehilangan banyak banget momen kepintaran dia gitu loh. Terus kayak aku bener-bener sekarang sayang-sayangan terus sama dia. Kayak dia bener-bener kayak pastilah ya dia juga kayak happy banget ngerasa sekarang ada mamihnya tiap hari sama dia gitu loh. Oh aku juga pengen ngasih tahu sesuatu ke kalian. Jadi ini adalah salah satu yang
bikin aku stres di awal-awal. Jadi aku tuh suka overwhelm sama pengen semuanya tuh kayak perfect gitu loh, karena aku ngerasanya aku sekarang udah di rumah, masa sih aku kayak nggak bisa ngehandle semuanya. Jadi aku pengen rumah kayak selalu bersih, selalu pengen masak, selalu pengen ideal gitu loh, selalu pengen harus bangun pagi, harus bisa ngurus ini beres gitu. Tapi aku tuh makin stres kalau kayak gitu, karena aku kan ngerasanya tiap hari aku ngeliat juga kalau misalnya ada sesuatu yang kayak kalau aku kerja kan aku kayak nggak bodo amat ya, maksudnya rumah cucian numpuk atau apa, ya udahlah gimana nanti gitu. Tapi karena sekarang aku selalu ngeliat ya kayak misalnya ini berantakan jadi kan kayak kepikiran gitu. Jadi itu tuh yang lumayan selalu bikin stres. Jadi aku sekarang mulai menerapkan ya udah sekenanya aja, jadi biar nggak gila ya. Lumayan sekarang jadi aku lebih enjoy juga sih menjalani hari. Ya alhamdulillah sih suami aku juga nggak terlalu cerewet gitu. Oh, aku juga punya saran-saran untuk kalian yang mau resign juga dan ngurus anak full di rumah kayak aku, apalagi yang udah terbiasa lama kerja. Nah, yang pertama, pastiin kamu siap, suami siap, dan anaknya juga siap. Ini tuh mental sama finansial ya, maksudnya kamu tanya deh sama diri kamu sendiri, kamu siap gak? Maksudnya kalau resign itu kan bener-bener gak ada penghasilan sendiri ya, maksudnya kalau kamu biasa dari gaji kamu kerja tuh kamu suka beli ini ya siap-siap aja, kamu udah siap belum untuk kehilangan itu. Terus untuk suaminya, ini secara finansial dulu ya, kalau untuk suaminya siap nggak dengan tidak ada bantuannya dari kamu. Kalau misalnya itu tadinya keuangan keluarganya dibantu kamu ya, jadi siap nggak nih kehilangan porsi bantuan dari gaji kamu tuh, masih bisa ke cover nggak kira-kira. Terus kalau misalnya kamu emang keuangan keluarganya kalau emang si gaji kamu tuh full buat kamu dan nggak ada yang dimasukin ke ini keluarga dan udah bisa handle sama suami kamu dari dulu, ya udah itu mah tinggal dari kamunya aja, siap atau enggak kehilangan si uang jajan kamu atau uang tabungan kamu dari gaji kamu itu loh. Terus anaknya siap nggak? Nah ini tuh lebih ke ya kamu pastilah ya suka aja nih ngeluarin uang untuk keperluan anak atau jajan anak itu dari gaji kamu sendiri kan. Nah kalau misalnya anak udah ngerti uang pasti kan jadi pasti ada lah yang ngerasa kehilangan, loh kok jadi kayak jarang dibeliin sama mama atau apa gitu. Nah itu anaknya siap gak? Harus ditanya juga, harus dilihat juga, nggak usah ditanya. Nah kamu lihatnya dari situ. Terus kalau untuk mental, ya kamu siap nggak di rumah terus nggak ketemu banyak orang, terus full nih ngurusin rumah, ngurusin suami, ngurusin anak, yang capek sih sebenarnya. Karena anak tuh kan, apalagi kalau anak masih kecil ya, bener-bener needy banget ke kita gitu. Kalau misalnya kayak aku nih, aku kan nggak ada yang bantu, jadi ya bener-bener semua sama aku dia tuh dari pertama bangun sampai tidur lagi. Terus nah suami juga siap nggak mendengar keluh kesah kamu nih, pasti kan setelah kamu nggak punya teman curhat kayak di kantor gitu, ya mungkin adalah teman di chat atau gimana kan, cuman kan untuk yang diajak ngobrol langsung pasti kayak suaminya. Jujur kayak aku setelah resign pasti aku ngobrol tuh pasti cerita-cerita apa ya ke suami aku, jadi suaminya siap gak mendengar semua itu gitu. Terus kalau saran aku itu kamu harus punya tabungan dulu minimal 6 bulan. Jadi ini juga sejalan sama biasain juga kamu harus berhemat sebelum bener-bener resign. Jadi misalnya kan kita harus nabung tuh untuk 6 bulan. Saran aku di 6 bulan terakhir kamu mau resign juga, kamu ya
misalnya sisihin lah si setengah gaji kamu itu untuk tabungan setelah resign gitu loh. Jadi kamu juga belajar untuk menghemat dari sebelum resign gitu loh. Misal let's say ya, kamu dapat gaji 10 juta per bulan, ya udah kamu hemat-hemat ya, bagusnya kamu bisa nyimpan 7 juta, kamu bertahan dengan 3 juta itu, atau ya minimal setengahnya gitu loh. Jadi kamu untuk setelah resign tuh kamu masih punya pegangan, tapi sebelum resign juga kamu udah bisa mulai menahan diri gitu loh, nggak seroyal kamu biasanya, karena biar nggak kaget untuk di masa transisi itu tuh kamu masih punya uang gitu. Itu saran aku, dan itu yang aku lakuin juga. Terus balik lagi juga kayak yang tadi, yang alasan aku mantap resign itu, siapin CV atau dokumen yang bisa dipakai buat nanti kalau misalnya kamu mau kerja lagi gitu. Jadi sebelum kamu resign tuh pastiin kalau kamu nanti tiba-tiba mau kerja lagi tuh nggak susah gitu loh, ngerti nggak? Jadi kayak membekali diri aja sih, walaupun tanpa CV ya, tapi CV tuh ngaruh sih pasti, maksudnya pengalaman kerja. Cuman ya apapun itu, bekali diri dulu lah sebelum kamu bener-bener resign. Dan takutnya kamu tiba-tiba kan pengen kerja lagi atau gimana, mungkin nanti anak kamu udah gede dan pengen kerja lagi tuh, jadi nggak susah gitu. Terus penting banget siapin kegiatan untuk setelah resign. Jadi terserah deh apapun, jadi jangan kosong banget gitu loh, jangan ya udah aku mau full ngurus rumah dan ngurus anak, jangan sih menurut aku. Jadi kayak apa deh, mau jualan atau mau just tip atau mau yang konten ya terserah, seenggaknya kamu ada kegiatan yang di luar ngurusin rumah dan ngurusin anak. Jadi itu kayak bisa jadi distraksi kamu gitu loh dengan kehektikan rumah tangga itu. Tapi yang jangan ngeberatin diri kamu juga. Jadi ya udahlah, itu sebagai kayak sampingannya aja lah, nggak yang kayak kamu harus ambis di situ menurut aku ya. Karena kalau kamu ambis di situ juga ya udah buyar lagi. Terus kalau kamu udah bener-bener resign, nah kamu biasain deh tiap hari atau minimal kayak seminggu sekali mungkin ya, bikin to-do list lah apa yang mau kamu kerjain, atau jadwal kegiatan harian atau jadwal bersih-bersih. Jadi gitu tadi, biar nggak overwhelmed dan nggak kayak bingung harus ngapain kan. Terus menurut aku, saran dari aku, ya udah nikmatin aja keseharian ngurusin anak, karena anak tuh cepet banget gedenya. Dan mereka tuh sekarang, aku setahun ya, anak aku sekarang umur 3,5 tahun, dia tuh udah, kalau udah main sama temennya udah lupa sama aku. Dan itu tuh sedih, karena kita kan udah kayak udah terlanjur ketergantungan sama dia nih, karena udah setiap hari sama dia 24 jam. Terus dia tiba-tiba ngacangin kita tuh kayak sakit. Jadi ya udah nikmatin aja keseharian ngurus anak, apalagi kalau kamu sudah sangat tercukupi ya sama suami kamu. Jadi ya udah, gak usah terlalu stres, ngurusin anak aja. Dan yang terakhir, jangan lupa bersyukur, karena nggak semua ibu-ibu di luar sana bisa dapat privilege atau kesempatan buat ngurus anak di rumah full. Jadi karena aku pun baru dapat privilege ini, padahal aku udah pengen juga dari lama, dan alhamdulillahnya aku bisa dapat. Jadi ya disyukuri saja apa yang sekarang kita alami dan kita dapatkan dan kita rasakan. Karena percayalah, banyak orang yang ingin di posisi seperti kamu sekarang. Aku nggak tahu ini aku dari tadi ngomong apa aja dan nggak tahu ngawur atau enggak, tapi ya semoga kalian bisa ngerti. Intinya aku cuma pengen cerita aja sih dan sharing, dan biar kalian tahu juga kalau jadi ibu rumah tangga itu tidak semenakutkan itu kok.
dan tidak segabut itu dan tidak semembosankan itu kok. Happy-nya banyak banget, alhamdulillah. Jadi balik lagi ke kita, mau membawanya seperti apa. That's all. Gitu deh. Bye bye. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa nonton video-video aku lainnya ya.